Ya, halo apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Portal Kampus. Oke, terkait dengan SNMPTN. Mungkin banyak di antara teman-teman semua yang terbersit sebuah pertanyaan di dalam benak teman-teman semua bahwa sejauh sebesar apa sih pengaruh sertifikat, ya, sertifikat kejuaraan atau sertifikat lomba dalam penilaian di SNMPTN. Nah, ini nanti saya punya sampel dua orang peserta. Kita akan bongkar semuanya nilai rapotnya, ya. Ini hanya beda di sertifikat. Nah, apa hasilnya? Mana nanti yang diterima, nilainya seperti apa, nanti kita simak terus video ini sampai selesai. Ya, namun sebelum kita mulai, ya, tidak ada salahnya kita berikan kesempatan untuk yang mau lihat berikut ini. Ya, monggo silahkan. Saya Ida Zunita Sari, mahasiswi farmasi Universitas Negeri Semarang. Channel YouTube Portal Kampus luar biasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman-temanmu. Nah, bagi teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, channel Portal Kampus, simak juga video-video saya yang lain terkait dengan SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Ya, silahkan dibuka, nanti bisa dipilih sendiri. Banyak sekali beberapa konten terkait dengan SNMPTN, ada membongkar nilai rapot atau bahkan terkait dengan zonasi di SNMPTN, dipercaya atau tidak, ternyata zonasi itu ada. Di sini juga ada video terkait dengan berapa persen sih sebuah PTN itu menerima mahasiswa baru di SNMPTN dari provinsi asal, ya, termasuk provinsi di Jawa Timur itu yang rata-rata adalah 80%-nya itu berasal dari provinsi asalnya, yang lainnya hanya dari provinsi luar. Bahkan ada beberapa setiap jurusan, ya, misalkan di UGM atau di Universitas Diponegoro misalkan, atau di ITB, itu di jurusan tertentu itu ada berapa saja peserta yang diterima dari provinsi asalnya. Ya, silahkan disimak, disaksikan sendiri video-video saya yang lain. Oke, teman-teman semua yang saya banggakan, ya, harapan saya semuanya mudah-mudahan yang eligible mendaftar di SNMPTN 2022 ini bisa diterima, ya, semuanya, biar tidak pusing-pusing lagi untuk belajar mempersiapkan diri di UTBK SBMPTN. Nah, tinggal ada dua hal, ya, persiapan yang bisa dilakukan di SNMPTN, hanya tinggal dua. Nah, tinggal dua saja, yang lain sudah tidak bisa dilakukan. Yang pertama adalah menentukan jurusan yang tepat. Nah, itu artinya yang tepat adalah tepat sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing, ya. Karena nilai sudah jadi, indeks sekolah sudah jadi, nilai rapot sudah jadi tidak bisa dikejar lagi untuk yang itu. Maka hanya tinggal menyesuaikan, memilih jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Yang kedua, hanya doa saja yang mungkin bisa dilakukan nanti agar pada tanggal 29 Maret nanti pengumumannya muncul kata-kata selamat. Oke, kita mulai saja analisanya. Bagi teman-teman semua yang belum sholat, bagi yang muslim silahkan sholat dulu, ya, bisa di skip videonya, ditinggal sholat, berdoa, baru nanti melanjutkan melihat video ini. Oke, ya. Yang belum sholat silahkan sholat dulu bagi yang muslim. Ya, saya akan analisa dua orang peserta, ya. Kebetulan ini saya hanya punya data di tahun 2000, peserta di tahun 2020, meskipun saya yakin konsepnya tidak berbeda dengan tahun 2021 atau 2022. Nah, ini adalah kartu pesertanya. Saya anggap saja ini adalah peserta 1 sama peserta 2, ya. Ini peserta 1, ya, ini adalah peserta 2. Yang menarik, ini informasinya, maaf, ini harus identitas atas permintaan yang punya, ini harus saya sembunyikan, ya. Hanya boleh mencantumkan ini nomornya beberapa. Ini yang peserta 1 adalah belakang pesertanya 42301, yang peserta 2 adalah 42324. Ini layak saya bandingkan. Karena apa? Kedua peserta ini berasal dari sekolah yang sama, kemudian juga memilih jurusan yang sama persis. Nah,
Jadi tidak bijaksana kalau kita membandingkan dua peserta itu dari sekolah yang berbeda di SNMPTN, karena indeks sekolahnya belum tentu sama ya. Jadi akan pas jika kita membandingkan itu dari sekolah yang sama, yang notabene adalah indeks sekolahnya adalah sama. Oke ya, dua peserta ini, peserta 1 dengan peserta 2 ini sama-sama memilih jurusan yang sama. Sekarang yang kedua akan coba kita lihat bagaimana nilai rapotnya. Nah, ini nilai rapotnya, peserta 1 dia lebih unggul dengan rata-rata akhir 86,43 kalau berdasar nilai mapel UN ya. Peserta 2 ini 84,47, selisih 2 poin ya, 86 sama 84. Tetapi menariknya untuk peserta 1 ini, grafik rata-rata rapotnya setiap semester itu cenderung turun di semester 4, baru naik sedikit di semester 5 ya. Jadi dari 85, 87, 87 turun ke 86, naik lagi ke 86. Baru yang peserta 2 ini cenderung naik terus ya, dari 79, 80, 81, 89, terakhir 91. Jadi dia tidak pernah turun tapi naik terus. Ini dari sisi nilai rapot. Saya tidak akan detail menganalisa setiap mata pelajaran ya terkait dengan jurusan yang diambil. Oke, berikutnya ya, ini jadi nilai dari sisi nilai rapot, peserta 1 lebih unggul ya, jadi 86, peserta 2 adalah 84. Oke, sekarang dari sisi sertifikat. Nah, peserta 1 sama sekali tidak memiliki sertifikat, jadi tidak melampirkan sertifikat. Sementara peserta 2 ini dia memiliki sertifikat juara 2 drum band lomba baris berbaris dalam Porprov Jawa Tengah tahun 2018. Ini ada tanda tangannya Pak Gubernur ya. Ini dari tingkat provinsi juara 2. Ini untuk yang peserta 1 sama sekali dia tidak memiliki sertifikat. Nah, berdasar nilai rapot tadi dan sertifikat ini, kira-kira apakah sertifikat ini bisa mendongkrak nilai atau bisa mengalahkan dari yang tidak punya sertifikat meskipun nilai rapotnya lebih rendah? Dan ini hasilnya. Ternyata peserta 1 tidak diterima ya, ini tidak diterima. Sementara peserta yang kedua dia diterima di pilihan pertama, yaitu jurusan Agroekoteknologi Universitas Brawijaya Malang. Oke, ini sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada informasi atau data-data yang lain yang bisa saya share di sini untuk membantu teman-teman untuk menyimpulkan atau membuat keputusan jurusan apa yang harus diambil ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu saya bisa tampilkan lagi video-video yang lain terkait dengan SNMPTN. Terakhir, harapan saya semuanya dalam keadaan sehat ya, dan bisa diterima di SNMPTN tahun 2022 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.